Umat yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi misa malam Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus akan dimulai. Mari kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari bersama-sama kita mendoakan doa pembangunan gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka puji syukur 442.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku, segenap umat, baik yang ikut misa langsung maupun juga secara online dari rumah masing-masing. Malam hari ini adalah malam sukacita, malam yang kita nanti-nanti setelah kita menjalani masa Advent selama 4 minggu. Karena itu tadi dalam lagu pembuka kita menyanyikan Datanglah Immanuel. Lalu kemudian pemberkatan gua Natal atau kandang Natal dan sekaligus juga pemberkatan pohon Natal. Mau menandakan bahwa kehadiran Tuhan yang kita nantikan, Sang Immanuel, kini sudah real, nyata di tengah-tengah kita. Dan gereja di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun ini mengambil tema Natal bersama umat Kristiani seluruh Indonesia, dan mereka akan menamai dia Immanuel, diambil dari Matius bab 1 ayat 23. Itulah Tuhan yang kita nantikan, Sang Immanuel, Allah yang turut hadir dalam seluruh perspektif sejarah kehidupan manusia dari awal penciptaan sampai pada saat ini. Itu pula yang menjadi permenungan dan refleksi kita dalam perayaan malam Natal ini, yang membawa kita sampai pada sukacita, damai sejahtera, bukan hanya bagi diri kita, bagi keluarga, tetapi bagi sesama masyarakat dan dunia semesta. Itulah perayaan Natal yang sungguh membahagiakan, menyucikan kita, menguduskan kita, walaupun dalam situasi serba sulit saat ini, di mana-mana kita sangat terbatas, pergaulan sangat dibatasi, jaga jarak dan macam-macam karena situasi pandemi. Tetapi tidak menyurutkan makna Natal atau menghilangkan makna Natal. Kita mau hidup bersama dan saling meneguhkan dalam situasi yang serba sulit ini. Tuhan tetap hadir karena dialah Sang Immanuel, Allah beserta kita. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Dan kita mau datang di hadirat Tuhan, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Puji syukur 342. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang tampak, pembawa cahaya terang dalam kegelapan dunia. Engkaulah pembawa pembebasan bagi kami
dan Engkau mematahkan tongkat si penindas. Engkau adalah penasihat ulung Raja Perkasa, Pangeran Perdamaian, Allah beserta kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Umat dimohon berdiri, puji syukur 343. Gloria in excelsis Deo. Et impera Dominibus. Bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus tibi. Propter magnam gloriam Tuam. Domine Deus Rex Celestis. Deus Pater Omnipotens. Domine Filius Genitus. Iesu Christe. Domine Deus Rex Idolis peccata mundi.
Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud syukur juga permohonan-permohonan kita. Allah Bapa kami, Engkau menjadikan malam yang amat kudus ini bermandikan sinar terang sejati. Semoga kami yang sudah mengakui misteri terang itu di dunia, kelak layak menikmati sukacita di surga. Bapa, malam hari ini malam yang penuh sukacita karena kelahiran Sang Juru Selamat Immanuel Allah beserta kita telah hadir di tengah-tengah kami yang dinantikan umat-Mu sepanjang hidup mereka, terlebih dalam masa Advent. Kini kami boleh merayakan dengan penuh kegembiraan bagaikan seorang yang memperoleh kemenangan sukacita surgawi. Bapa, kami bawa syukur kami atas ulang tahun anak-anak-Mu, saudara-saudari kami. Anak terkasih Clary Natania genap 1 tahun, anak dari Dita dan Andi. Oma Elizabeth Pangalinan 77 tahun. Bapak Willy Brodus Panggal 54 tahun. Bapak Lukas Lake 60 tahun. Ibu Foni Martorejo, Pastor Doni Sande 54 tahun. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, atas sukacita, atas kehidupan dan kesehatan, bimbingan penyertaan-Mu bagi saudara-saudari kami dalam hidup sepanjang hari, sepanjang hidup mereka di tengah keluarga, masyarakat, dan dimanapun mereka berada. Dampingilah dan kuatkanlah saudara-saudari kami ini supaya mereka tetap sehat walafiat, penuh sukacita, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga dan sesama. Juga kami mau bersyukur atas perlindungan Tuhan sepanjang tahun 2020 bersama keluarga Sisilia Jaya, Iwan Setiawan Jaya, keluarga Irianto Jaya di Ternate, dan keluarga Riki Orisanto, supaya Engkau senantiasa mendampingi saudara-saudari kami, keluarga-keluarga umat-Mu, agar mereka senantiasa boleh merasakan sukacita di sepanjang tahun 2020 dan boleh kelak memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh tantangan, tahun penuh rahmat bagi kami. Limpahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi segenap keluarga ini. Juga kami mohon keselamatan bagi Bapak atau Opa Oscar Ruru, 2 hari yang lalu telah menghadap hadirat-Mu, bagi almarhum Opa Antonius Runtuwene, Bapak Kristo Runtuwene, dan almarhumah Oma Clara Sumilat yang telah menghadap hadirat-Mu. Juga Bapak Hengki Tungadi dan istrinya Xiao Ying yang telah menghadap hadirat-Mu beberapa hari lalu dan istri terkasih hari ini. Serta Bapak Thomas Bombang, Mama Petronella Ojing, Mama Kristina Danur, Nenek Welem Sunggi, dan Teresa Sindang. Terimalah saudara-saudari kami ini dalam kasih, kemurahan, dan rahmat-Mu. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai karena belas kasihan-Mu, dan kelak boleh menikmati kebangkitan mulia, kehidupan kekal di surga, kebahagiaan abadi bersama dengan para kudus-Mu, dan Engkau mendampingi, menguatkan segenap keluarga yang berduka saat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari saudara-saudari kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan, sebab
kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan puji syukur 806. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Hendaklah langit bersukacita dan bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak di hadapan wajah Tuhan, karena Ia sudah datang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai, biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hendaklah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai
sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyalahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, puji syukur 953. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga Daud dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Ya, saya sengaja mengawali khotbah singkat saya dengan kata shalom. Walaupun itu sudah sering kali kita dengarkan shalom, dimanapun juga ketika ada perjumpaan kerohanian, pertemuan atau doa, kita dengar shalom. Tetapi malam hari ini saya mau menekankan khusus shalom. Shalom tentu berarti damai bagi Anda sekalian, bagi kita semua. Dari mana damai itu? Itulah yang kita rayakan malam hari ini. Sumber damai yang sejati yang kita rayakan kelahirannya Sang Immanuel, Allah beserta kita. Itu yang menjadi permenungan kita malam hari ini, bahwa dengan kedatangan Tuhan, dengan kelahiran Tuhan Yesus yang kita rayakan malam hari ini, maka Tuhan mau membawa sukacita, damai. Bukan pertama-tama damai secara fisik, tetapi damai itu harus kita alami, rasakan secara batiniah yang ada di hati kita, sehingga damai ini melingkupi semua orang. Tidak hanya orang-orang tertentu atau orang-orang yang merayakan Natal, tetapi seharusnya damai itu dirasakan di seluruh dunia. Sebab kita mendengarkan dari bacaan Injil, suara malaikat bersorak-sorai, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi seluruh bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tentu damai itu hanya mungkin kalau kita berkenan kepada Allah, kalau kita percaya dan menerima warta sukacita ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, ketika beberapa hari yang lalu saya pikir-pikir, apa yang boleh saya bagikan kepada umat untuk perayaan malam Natal. Saya coba siapkan bacaan-bacaan seperti yang kita dengarkan hari ini. Dari ketiga bacaan, bagi saya yang paling kuat menyerukan damai dan sukacita itu, selain dari bacaan Injil, tetapi terutama menurut saya bacaan pertama. Walaupun itu baru suatu nubuatan. Dari bacaan yang pertama, kita dengarkan nubuat Yesaya yang luar biasa. Apa yang dikatakan? Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang amat besar. Jadi bukan hanya terang, tetapi terang yang amat besar. Nah, siapa bangsa yang berjalan dalam kegelapan? Tentu yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel, karena Yesaya berseru 700 tahun yang lampau ketika bangsa Israel berada di tanah pembuangan di Babilonia. Bangsa ini sungguh berjalan dalam kegelapan karena mereka mengalami kesulitan yang amat berat. Mereka susah untuk menyusun masa depan mereka, mereka susah untuk hidup hari itu atau hari-hari mereka karena berbagai macam tekanan ekonomi, politik, pendidikan dan lain sebagainya. Susah sekali, mereka sangat menderita dan mereka
merasa terbuang, terlupakan oleh Yahweh Allah mereka. Sehingga Yesaya datang mengatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang amat besar. Nah, apakah hanya bangsa Israel mengalami kegelapan? Menurut saya semua bangsa mengalami kegelapan saat ini. Kegelapan apa? Kita mengalami kegelapan karena tekanan secara fisik dan mental dari penyakit virus corona. Itu dirasakan oleh seluruh umat manusia. Kenyataannya demikian. Kita lihat, kita merayakan Natal ini, ya kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul lebih banyak daripada biasanya. Hari-hari biasa itu, kalau hari biasa, hari Senin sampai Sabtu tidak lebih daripada 10 orang, 5 orang, kadang-kadang juga hari Selasa, hari Kamis itu tidak ada umat yang datang kecuali anak pastoran. Jadi kami rame-rame berlima misa di sini, seperti itu. Hari Minggu 30, 40. Hari ini lumayan, lebih daripada 100. Ya, seperti itu. Kita syukuri, tetapi tetap kita mengalami prihatin. Tidak semua saudara kita boleh merayakan Natal secara offline pada malam hari ini. Bahkan di beberapa paroki sama sekali mereka tidak menerima umat pada malam Natal karena takutnya melimpah umat. Jadi mereka hanya diizinkan melalui online atau live streaming. Kita bersyukur ada lebih daripada 100 orang boleh merayakan, tetapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan, jaga jarak dan juga pakai masker dan juga cuci tangan dan lain sebagainya. Dalam suasana prihatin ini kita merayakan Natal. Bangsa kita juga mengalami kegelapan dalam hal kesehatan, tetapi juga patut kita akui sebenarnya juga kita dirundung kegelapan politik. Situasi kita saat ini begitu sedikit terganggu. Rasa damai dan sukacita di antara kita sepertinya itu juga mulai terkikis. Ada kecurigaan satu sama lain dan lain sebagainya. Rasa hormat, saling menghormati antara suku, bangsa, agama itu juga mulai berkurang. Tetapi akhir ini, minggu-minggu belakangan ini, sepercik harapan luar biasa muncul dengan sikap pemerintah yang cukup tegas menindak orang-orang yang melanggar aturan dan yang juga mau mengganggu kebersamaan hidup dalam masyarakat. Ini patut kita syukuri dan kita salut pada pemerintah. Semoga ke depan lebih baik lagi. Karena itu dalam bacaan pertama hari ini Tuhan mengatakan sukacita layak kita terima. Sukacita dan kebahagiaan sorak-sorai perlu kita nyatakan lewat perayaan malam hari ini, tetapi bukan sekedar upacara belaka, tetapi sungguh pernyataan sukacita di hadapan Tuhan karena Tuhan mau datang di tengah-tengah kita. Setengah jam sebelum perayaan misa ini, saya masih sempat membuka WA dan ada orang dekat daripada saya mengirim WA dari ucapan Natal Menteri Agama kita yang baru, Bapak Yakut Kholil Komas. Luar biasa ucapan Natalnya. Pasti Anda sebagian daripada kita umat sudah mendengarkannya, walaupun tidak semua, tapi luar biasa ucapannya. Karena dia sana mengungkapkan makna Natal yang sesungguhnya, bahwa dengan perayaan Natal ini diharapkan damai itu tidak hanya bagi umat Kristiani, tetapi damai itu dirasakan di seluruh bangsa kita, masyarakat kita. Dan apa yang dia katakan, bahwa damai ini, kebersamaan ini dalam kemajemukan hanya bisa kita capai kalau ada rasa hormat, rasa saling menghargai, dan kita selalu terus-menerus mau membangun kebersamaan dalam kemajemukan. Tidak bisa kita hanya itu mau membangun kebersamaan kita dalam kelompok atau juga dalam agama kita sendiri-sendiri, karena kenyataannya kita hidup dalam kemajemukan. Ada begitu banyak itu suku dan bangsa di tengah negara kita ini. Dan karena itu dia mengatakan perlulah saling menghargai, saling meneguhkan. Dan bagian penutup dia mengatakan apa? Kepada umat Kristiani, supaya kiranya perayaan Natal dijadikan sebagai momentum meningkatkan kualitas iman
Sehingga kita menyadari pentingnya sikap-sikap praktis yang sangat mendukung kita. Dikatakan perlunya kesederhanaan dalam hidup. Dalam situasi seperti ini kita tidak perlu menunjukkan sikap-sikap kita yang sangat bertentangan dengan kesederhanaan. Lalu yang kedua dikatakan sikap menjauhi pemborosan. Kita hidup dalam penghematan dalam situasi seperti ini. Dan terlebih perhatian kepada, dia katakan perhatian kepada orang-orang kecil yang tak mampu, orang-orang yang tak berdaya, orang miskin, orang menderita. Perhatian itu harus nyata. Itu yang dikatakan oleh Menteri Agama kita, yang mana menurut saya ini suatu harapan besar. Semoga ke depan situasi damai masyarakat kita semakin tercipta, karena saya merasa Menteri Agama kita ini sangat luar biasa. Itu dia berperan tidak hanya mengayomi kelompok agama tertentu, tetapi juga sungguh menghargai, menghormati kelompok agama yang lain. Nah, kita mendengarkan dari bacaan Injil bagaimana Tuhan datang. Mengapa Tuhan mau datang dalam dunia ini? Tentu kita melihat situasi manusia terpuruk, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan. Keterpurukan manusia terlebih karena kesalahan manusia sendiri. Apa kesalahan manusia? Jatuh dalam dosa. Kedua, kesombongan. Ketiga, individualisme, sikap egoisme, tidak mau itu membangun kebersamaan, hanya mencari kesenangan pribadi. Karena itu Tuhan mau datang di tengah-tengah kita. Tuhan mencintai kita, dan misi kedatangan Tuhan itu adalah misi penyelamatan, di mana Dia mau menjadi solider dengan manusia, dan Dia mau menyelamatkan kita karena Tuhan mencintai kita. Dan untuk itu Tuhan datang sebagai manusia biasa dalam diri Yesus. Dan kedatangan Tuhan bukan sekedar tunjukkan kuasanya, bukan sekedar lipat-lipat tangan, perintah sana sini, tapi kedatangan Yesus adalah untuk memberikan teladan. Teladan kerendahan hati, teladan pengorbanan, dan teladan pemberian seluruh diri. Ini yang ditunjukkan oleh Yesus. Sehingga begitu banyak orang sangat tertarik, sangat itu tersentuh dengan keteladanan Tuhan Yesus. Maka bagi kita perayaan Natal adalah perayaan sukacita dalam iman, bukan sekedar upacara belaka, tetapi sungguh membawa hikmat, kegembiraan, dan damai sejahtera. Semoga perayaan malam hari ini menjadi perayaan sukacita bagi semua orang dan juga bagi keluarga di sekitar kita. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, marilah pada kesempatan ini kita menyampaikan doa-doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh merayakan Natal dalam suasana keprihatinan, namun hati kami dipenuhi dengan kedamaian. Maka kini dengarkanlah doa-doa kami dan kuatkanlah kami. Kita jawab setiap seruan doa kita. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua keluarga dan membawa secercah kebahagiaan bagi semua orang yang kami jumpai pada hari ini. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua anak yang jauh dan yang dekat, bagi mereka yang bahagia dan juga bagi mereka yang lapar dan menderita. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah kami ya Tuhan.
Semoga hari ini menjadi suatu pesta iman bagi mereka yang mengenal Tuhan dan bagi mereka yang belum mengenalnya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi suatu pesta perdamaian bagi saudara-saudari kita yang terpecah belah karena sengketa dan bagi negara-negara yang terpecah belah karena perang. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Sama kami ya Tuhan. Semoga hari ini menjadi hari gembira bagi semua stasi, lingkungan, dan kelompok-kelompok di paroki kita, dan semoga kegembiraan itu kita bagi bersama sambil berjalan bersama-sama seturut jalan Tuhan yang penuh kedamaian. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Saudara-saudari kita sertakan juga doa kita untuk arwah saudara-saudari kita. Bapak Cornelius Runesi, Mama Fransina Runesi Baok, Yohana Runesi, Putra Runesi, Bapak Ibrahim Runesi, Nenek Sarah Runesi, Bapak Ruben Runesi, Nenek Taroli Runesi, Nyadu Anyertus Evus, Nenek Foni Rasibaok, Oma T. Aihwa, Oma Lau Yansan, Oma Anna Sunu, serta semua umat segenap keluarga kami yang kami doakan yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapa di surga, berikanlah damai sukacita dalam istirahat mereka. Semoga saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu boleh menikmati ketentraman ini karena Engkaulah sumber segalanya. Dan semoga iman mereka menghantar mereka menuju kepada kehidupan kekal, kebahagiaan abadi di surga. Dampingilah dan berkatilah segenap keluarga yang berduka saat ini, agar mereka tetap tabah dan kuat. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami yang kami bawa ke hadirat-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persiapan persembahan puji syukur 457.
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan kami, tetapi juga untuk kemuliaan-Mu. Semoga kami layak dan pantas ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak, bersama dengan semua orang yang kami doakan saat ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita siapkan doa syukur agung 7. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab ketika sabdamu menjadi manusia, Engkau memancarkan di hadapan kami keagunganmu yang tak terperikan. Engkau Allah yang tak kelihatan, kini dapat kami kenal dalam diri putramu Yesus Sang Juru Selamat kami, Immanuel, Allah beserta kami. Kabut yang menyelimuti hati dan budi ditembusi oleh sinar surgawi, maka terbukalah cakrawala baru, sehingga kini kami dapat mendambakan kasih karuniamu dan penyelamatanmu itu yang tadinya tak terbayangkan. Dari sebab itu kami mengumandangkan kidung kemuliaan bagimu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi.
Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Ia mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Datanglah ya Yesus Tuhan. Dari sebab itu ya Bapa yang kudus, kami mengenangkan Yesus Kristus Putramu penyelamat kami. Melalui penderitaan dan kematian pada kayu salib, Ia telah Engkau antar menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Sambil mengenangkan Dia, kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami persembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudahlah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putramu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Liku Ada, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi, serta mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sanalah kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau demi Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudari Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh. Puji syukur 408. Katamu
Saudara-saudariku, lihat, lainlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 455.
tekaslah mencari Allah datang di dunia. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perayaan Natal ini karena Engkau telah hadir dan mau tinggal di tengah-tengah kami. Engkau menjadi manusia yang dalam rupa Yesus Kristus menjadi sahabat, teman, sekaligus penolong, pembimbing, dan yang selalu menyertai kami. Itulah Sang Immanuel. Kami mohon berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga kami, di tengah komunitas kami, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk sebentar. Pertama, saya mau mengucapkan selamat Natal untuk kita semua mewakili segenap Dewan Pastoral Paroki bersama Pastor Agustinus Matasak. Terima kasih kepada kita semua yang mana telah mendukung kegiatan-kegiatan kita selama ini. Terlebih karena kita dalam masa Advent ada berbagai persiapan-persiapan kita, terutama juga kita mengadakan pengumpulan dana
sekaligus juga untuk sembako Natal yang telah kita bagikan kemarin dan juga tadi pagi. Jadi hampir 99% ya sudah terbagi. Memang masih ada 1-2 yang belum sempat karena berhalangan. Semoga besok atau lusa sudah selesai semuanya. Tetapi lebih daripada itu, kita bersyukur bahwa di tengah pandemi, di tengah kesulitan, di tengah keprihatinan, di antara kita atau hampir daripada kita semua punya bela rasa, punya keprihatinan terhadap saudara-saudari kita dan juga saudara-saudari kita dari paroki lain. Kita telah membagikannya cukup banyak bagi umat kita. Sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada segenap umat, banyak-banyak terima kasih mereka yang telah menyumbangkan dana juga sembako. Juga aksi Advent kita itu sudah terkumpul sampai minggu yang keempat, hanya belum sempat dilaporkan dananya atau barangkali belum terkumpul semua yang laporan yang ke minggu keempat. Tapi paling kurang menurut saya dalam situasi ini pengumpulan itu hampir mencakup semua umat yang ada di paroki. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari rukun dan juga wilayah. Dan kepada semua umat yang ikut merayakan Natal pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat merayakan Natal karena berbagai macam keterbatasan. Pertama, keterbatasan fisik, ya, kita tidak bisa berkumpul secara bersama di tempat ini, juga karena keterbatasan online, ya, karena komunikasi itu tidak begitu lancar. Tetapi saya menyampaikan selamat Natal tahun ini, kelahiran Tuhan Yesus. Semoga perayaan Natal ini menjadi perayaan sukacita, perayaan damai bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, bangsa dan dunia, sehingga semakin terciptalah solidaritas dan kebersamaan di antara kita dalam menjalani masa-masa yang sulit, tetapi menurut saya masa-masa yang penuh berkat. Karena lewat situasi pandemi ini banyak rahmat yang kita sebenarnya gapai atau dapatkan secara terselubung yang tidak kita sadari. Pertama, kita lebih mudah menjangkau orang. Dulu tidak kita bayangkan bahwa melalui misa ini bisa menjangkau kepada segenap umat di berbagai tempat. Saya percaya hari ini banyak yang menonton atau ikut, bukan hanya menonton, ikut dalam perayaan Ekaristi online, live streaming, melalui live streaming kita di gereja ini. Ada umat di paroki kita, ada umat dari Kendari, ada umat juga dari Toraja, dan ada umat juga dari tempat-tempat lain di Jawa, bahkan juga di luar negeri, di Jerman dan di Belanda. Saya percaya itu karena mereka sudah menjanjikan atau menyampaikan, menanyakan kapan jadwalnya pastor, dan saya sudah berikan. Dan mereka kepada segenap umat yang saya tidak lihat secara fisik, tetapi saya percaya hadir dan ikut merayakan Ekaristi, saya menyampaikan selamat Natal untuk kita semua, selamat Natal untuk segenap keluarga kita. Semoga kita sungguh boleh merasakan sukacita ini karena kelahiran Sang Immanuel, Allah beserta kita. Terima kasih untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih juga kepada teman-teman panitia atau panitia yang tidak resmi, bekerja sama setiap hari mempersiapkan perayaan Ekaristi ini, terutama Pak Hendro bersama dengan teman-teman yang lain dan juga tim 7 yang sudah menuntun kita dalam persiapan-persiapan yang menurut saya cukup ketat ini, sehingga dengan demikian kita boleh merayakan Natal dengan lancar dan baik. Sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Selamat Natal. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan seluruh masyarakat kita, semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi, perayaan Natal kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Lagu penutup puji syukur 476.
dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah tunduk sembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Mohon perhatian kita semua. Kita diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Umat diharapkan tidak berjabat tangan pada saat selesai misa, melainkan hanya mengatupkan tangan saja, kemudian menganggukkan kepala. Pintu